Apa nih? Oh, kesenggol. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PCM Gresik, Pak Solihin. Yang saya hormati juga ke Ibunda Ketua PCA Gresik dan jamaahnya yang sangat banyak sekali ini. Iki akeh sing wedok, Pak. Akeh ibu-ibu. Lho, dereng masak ta, Bu? Kok pun wisu nang masjid. Dan yang saya hormati seluruh peserta atau jamaah. Ini pengajian apa kajian? Ini pengajian kudu ono lucune. Nah. Tapi nek kajian kudu serius. Ya, gitu. Tapi tulisannya pengajian ya, Pak. Pengajian Ahad pagi. Berarti yo serius yo guyon kan itu ya. Tapi di Muhammadiyah itu memang ini apa banyak kajiannya daripada pengajian. Makanya ustadznya gak ono sing lucu. Dikira kayak kuliah kan itu. Nah, tapi insya Allah pertemuan ini akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi oleh Allah rahmat dan nikmatnya sehingga bisa berkumpul yang tentunya pertama pasti silaturahim ya. Yang kedua adalah nggele ilmu atau ngaji. Nah, salah satu kekuatan supaya kita ini awet muda itu ada dua, Pak. Satu silaturahim, yang kedua terus pikiran kita ini kita asah. Nah, katanya Pak Song tadi kan mengasah gitu ya, ben gak cepet pikun. Nah, panjenengan ini kan sudah punya potensi pikun. Makanya harus diasah, salah satunya adalah aktif melu ngaji. Nah, biar pikirannya ini terus digunakan berpikir sehingga gak gampang lalian. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji tentang cara berislam. Makanya temanya itu kan ini jarang di Muhammadiyah tema model begini. Temanya kan biasanya menjadi pribadi muslim, menjadi itu. Tapi sebelum ke sana saya mau cerita sedikit. Kenapa ini saya dipanggil Gus itu? Sedikit saya cerita. Ada buku karangannya ini, namanya Zamkasari Dhofir. Dia nulis tentang studi pesantren. Biar jangan tahu. Jadi ternyata kiai itu punya arti tiga, Pak. Kiai itu. Satu, kiai itu diartikan orang yang sudah tua. Nah, kalau di Gresik, wong tua kan disebut yai kan gitu ya. Yai mat, yai to, yai kan gitu. Karena dia sudah tua, dipanggil yai. Yang kedua, yai itu orang yang punya ilmu agama. Yang menguasai ilmu agama. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasim As'ari. Nah, itu adalah disebut kiai karena dia punya ilmu agama yang luas. Nah, yang ketiga, kiai itu diartikan sing duwe kekuatan jimat. Nah, kayak Kiai Slamet
kebo di Yogyakarta itu namanya Kiai Selamet. Keris, Kiai Kolomunyeng. Nah, Kiai. Nah, jadi Kiai itu juga diartikan pusaka yang punya kekuatan magic. Lah, saya itu masuk yang mana kira-kira? Saya masuk yang pertama aja, karena mbah saya itu disebut Yai, aneh diceluk Gus. Nek wong Jawa, wong Lamongan, Gresik kan, nek nyeluk yang kalau manggil orang di atasnya kan, Wak Gus. Gus kan itu, Gus Dimas kan itu berarti kan rada ndukure kan itu. Nah itu. Jadi saya itu masuk di kategori yang pertama tadi, anake apa yai saya disebut Wak Gus kan itu. Wak Gus itu sebutan orang yang agak tua di antara kita. Tuh. Nek jimat kan boten Pak, saya nggak ada jimat. Jimat itu barang siji sing dirumat. Napa? Ya bojone dhewe-dhewe. Jadi jimatnya ibu-ibu itu ya suaminya. Lah jimatnya suaminya apa bapak-bapak ya istrinya. Maka harus diramut yang sebaik-baiknya karena siji sing dirumat. Lah biar tidak salah paham ya, karena di tradisi Muhammadiyah itu kan yang ada kan ustadz biasanya, ustadz atau pak guru ya. Nah itu. Tapi enggak apa-apa lah di Muhammadiyah. Yang penting kan kita masih di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu kan memang beda dengan di Sumatera atau di Banten. Kalau di Banten itu kalau orang pinter agama itu disebut anjunan, anjunan atau di ada lagi susuhunan namanya. Kalau kita kan Sunan. Nah di sini kan ada Sunan Maulana Malik Ibrahim sama Sunan Giri. Itu sebutan wali, wali yang ada di tanah Jawa itu disebut Sunan. Kalau di Arab namanya Syekh, Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya tidak ada Sunan Abdul Qadir, tidak ada, yang ada Syekh. Karena apa? Karena dari Arab. Kalau di Jawa namanya Sunan. Itu orang-orang yang punya ilmu agama atau penyebar Islam pertama kali di tanah Jawa namanya Sunan. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini saya sedikit ingin menyampaikan terkait bagaimana kita ini melaksanakan ibadah kita ini yang pas gitu, atau minimal kita ini tahu bagaimana kita ini beribadah. Kenapa? Karena bisa saja selama ini yang kita lakukan itu kita lakukan tapi kita itu tidak tahu yang kita lakukan itu sebenarnya seperti apa. Mungkin karena lapo kamu melakukan ini? Ya karena saya mengikuti orang tua saya, nenek moyang saya dan sebagainya. Sehingga cara beragama kita ini itu yang sering disebut dengan namanya taklid. Nah, taklid itu adalah melaksanakan ibadah tapi gak ngerti ilmune. Melu apa jare. Mlebu neraka ya melu, mlebu surga ya melu. Istilahnya kan derek apa pecah gesang derek kiai. Nah, nek kiai ini tepak gak apa-apa, nek kiai ini gak tepak soro dhewe kan gitu. Lah makanya tema hari ini kita akan coba mengkaji sedikit tentang agama atau agama iku lakonono sak kuatmu tapi aja sak karepmu. Napa Bu maksudnya? Berislam itu, beribadah itu kerjakan sekuat tenaga kamu tapi jangan sak karepmu itu sak apa? Sak penake dhewe, sak enake dhewe wis pokoknya aku ngene ya ngene kan itu. Lah, yang pertama beragama itu laksanakan sekuat tenagamu. Lakonon sak kuatmu itu artinya bahwa kita melaksanakan Islam ini harus sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Lawane sekuat tenaga itu apa, Bu? Males. Ada enggak beribadah itu males? Ya kan, pas ganti duit.
Nek pas di duit semangat nang masjid, nek pas utangnya akeh rasa-rasa nang masjid. Pas sehat semangat, pas sakit tidak semangat. Tapi itu lumrah memang, wajar. Jenengan enggak usah kemudian terus ini merasa bersalah, itu lumrah menungsoi begitu. Nek pas sehat semangatnya luar biasa, nek pas loro ya memang kondisinya begitu. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa qala a'malu, saya min 3 enggak seberapa ketok. Wa qul a'malu fasayarrahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ini surat At-Taubah ayat 105. Di situ disebutkan bahwa salah satu perintah Allah kepada kita sebagai umat Islam itu adalah kalau beribadah itu kerjakan semaksimal mungkin. Jadi bekerjalah sekeras mungkin. Itu artinya apa? Artinya kita disuruh dalam hal apapun, termasuk dalam hal beribadah, bekerja, berumah tangga, belajar, termasuk kita mencari maisha, itu semua syaratnya di Islam itu harus bersungguh-sungguh. Makanya ada man jadda wajada, sopo sing temenan maka dia akan sukses. Tapi ya terus mesti ono sing temenan kerja ya ora suge-suge. Tetapi minimal ada spirit di Islam itu bahwa bekerja keras itu menjadi salah satu nilai Islam. Spirit kita beragama itu harus bekerja keras, artinya harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena salah satu ciri orang alasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Lah kira-kira sholat malas itu ya apa, Bu? Sholat tapi malas. Jangan pernah lihat enggak orang sholat tapi aras-arasan takbir, aras-arasan ngadeg. Lah salah satunya di sini itu gini, ada orang itu sebenarnya dia kuat sholat dengan berdiri, tapi karena males dia kemudian duduk. Ada enggak? Ya ada aja. Jadi makanya di Al-Quran itu disebutkan ciri-ciri orang mukmin itu kalau sholat semangat, kalau orang munafik sholatnya males. Lah siapa yang tahu, yang bisa mengukur bahwa kita beribadah males atau tidak? Tonggo apa pinggire? Yang bisa mengukur, yang mengetahui bahwa kita males atau tidak itu adalah bukan kita. Makanya ibadah itu sebenarnya ukurannya bukan dengan tetangga kita, bukan dengan mertua kita, bukan dengan suami atau istri kita. Urusannya adalah dengan Allah. Panjenengan mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, itu terserah. Yang bisa mengukur kemampuan kita adalah Allah. Makanya di agama kita, di Islam, itu semua perintahnya itu maksimal. Misalnya di puasa, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan kepadamu puasa. Nah, kata diwajibkan itu maksimal, tidak ada ruang untuk di diskon atau untuk dinego, enggak ada. Kutiba, diwajibkan. Berarti kalau tidak dilakukan hukumnya dosa. Karena itu perintah. Tetapi Allah tahu kalau
hambanya, makhluknya itu lemah. Tahu, makanya di hukum Islam itu ada namanya rukso. Rukso itu keringanan. Makanya di Al-Baqarah itu di surat puasa itu kan setelah kutiba alaikumusiyam diwajibkan kepadamu puasa tanpa ada negosiasi, wajib pokoknya. Tapi Allah ngerti nih hamba itu lemah. Makanya wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhur. Tapi nek sampean loro apa bepergian ndak kuat puasa, maka silahkan diganti di waktu yang lain. Nggih. Itu artinya apa? Artinya beragama itu memang secara konsep itu harus pasti, harus maksimal, melaksanakan harus maksimal, perintahnya juga harus jelas. Tetapi karena kita ini sebagai manusia yang punya kelemahan dan memang diciptakan oleh Allah, memang kita ini punya potensi lemah, maka Allah memberi ruang istilahnya ruang ini untuk tidak melaksanakan, namanya rukso. Makanya wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin. Coba kalau nggak ada ayat itu, susahnya minta ampun kita beragama ini. Masya loro ya kon tetep poso, masya bepergian ndak kuat ya tetep poso. Tapi Allah itu maha kasih sayang kepada kita, ngerti nih kita ini lemah, makanya dikasih ruang untuk apa? Ruang untuk nego namanya. Itu kalau dalam studi fikih namanya hukum ruksoh. Ruksoh itu bukan terus kemudian harus diambil atau tidak diambil, bukan. Tetapi ruksoh itu adalah Allah ngasih ruang untuk kita ini tidak melaksanakan. Nek kuat ya harus tetap dilakukan. Nek gak kuat dikasih ruang ruksoh. Bukan terus, aku milih ruksoh aja. Enggak gitu. Saya mau tanya ke panjenengan. Pada saat panjenengan bepergian, hukum berpuasa bagi orang perjalanan, itu berapa kilometer boleh tidak berpuasa? Kan ada 4 mazhab, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Berapa kilometer kita boleh tidak berpuasa? Bu, pirang kilo? 100 kilo, 50 kilo, atau 1 kilo. Nah, saya kasih contoh. Panjenengan kalau naik haji, Gresik ke Mekah berapa ribu kilo? Ambilnya 1000 kilo, 1000 kilo lah ya. Tapi panjenengan numpak pesawat Garuda, AC, adem, gak kepanasan, sehat, gak mutahan, sampai tetap puasa kan? Iki ono koncone jenengan. Nanggone makamis kene iki, nang alun-alun Gresik, teko masjid kene, paling 2 kilo nggih. Masjid ke alun-alun berapa kilo? 2 kilo nggih, 2 kilo. Tapi temene panjenengan iki duwe penyakit mabukan. Mambu bensin langsung muta. Padahal mbok 2 kilo. Nek mau 1000 kilo, tapi numpak Garuda, panjenengan sehat. Iki 2 kilo mah akut, mabuk perjalanan, 2 kilo gak kuat poso. Terus piye kira-kira? Boleh nggak tidak berpuasa? Yang kedua ini. Kenapa nggak boleh tidak berpuasa? Karena tidak kuat, karena sakit. Lah yang 1000 kilo tadi, sehat, enak. Lah
berarti syarat boleh tidak berpuasa di perjalanan itu jaraknya apa orangnya? Nah, jarake apa wonge? Lah kita kan berdebat 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Kan belum mesti, Pak. Orang yang gagah besar itu terus sehat, itu kan belum mesti. Ono arek cilik tapi kuat. Soalnya sing gede dhuwur iki loro liver. Makanya nggak bisa dibuat ukuran. Lah, beragama itu sebenarnya pusatnya itu adalah pelakunya, orangnya, bukan objeknya, tapi subjeknya. Makanya dalam fikih itu namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena hukuman. Artinya orang yang bertanggung jawab melaksanakan syariat itu namanya mukallaf. Lah, beragama itu sebenarnya didasarkan kepada orangnya. Orangnya itu mampu apa tidak, bukan objeknya itu. Makanya di Al-Quran itu disebutkan Allah itu tidak memaksakan kehendaknya. Walaupun kutiba alaikumusiyam, Allah mewajibkan, tapi orang terus Allah itu mentang-mentang, enggak. Orang terus kudu, enggak. Makanya panjenengan kalau punya pikiran kudu ngene, kok ngalih Gusti Allah gak tahu ngongkon umatnya kudu, sampai kudu, harus ngene, kabeh harus, wajib, haram. Sesat, lah tambah. Walaupun Allah itu mewajibkan, tetapi Allah itu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Apa? Menyesuaikan kemampuan hambanya. Nek panjenengan sholat kuat ngadeg kok. Nek gak kuat lungguh kok. Nek gak kuat mana berbaringo. Nek gak kuat mana isarato. Nek gak kuat mana ya wis disolati ae kan ngono. Itu kan padahal wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat. Sholat kan wajib. Tapi caranya menyesuaikan kemampuan orangnya. Makanya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286 itu disebutkan la yukallifu nafsan illa wusaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya panjenengan itu ojo gampang ngerasani tonggoe atau ngerasani koncone. Wah, males iki. Kamu apa gak poso? Gak koyo aku. Wah, aku wae nang gone Mekah kuat poso, awakmu nang gone alun-alune gak kuat. Lah, cara berpikir kita kan sering begitu, melihat teman kita nih, membandingkan seolah-olah bahwa kita ini sama. Lah itu berangkat dari pemahaman beragama yang tadi itu, seolah-olah bahwa semuanya itu disamakan, padahal Allah tidak. Allah itu menyesuaikan kemampuan hambanya. Ya sama tadi itu. Lah, sering kita ini memahami fikih itu seolah-olah sudah final. Sudah tidak boleh didiskusikan lagi, tidak boleh dikaji lagi, dianggap fikih itu seperti Al-Qur'an. Lah, beribadah kita ini semuanya itu tidak lepas dari produk pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan hadis. Sing masalah itu bukan Al-Qur'an hadis, sing masalah itu pemahamannya panjenengan, sing gak beres. Tapi seolah-olah yang disalahkan adalah Al-Qur'an dan hadisnya. Padahal sebenarnya yang problem itu adalah pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan hadis. Makanya ukuran kemampuan ibadah seseorang itu diukur siapa yang mengukur? Bukan manusia. Jadi kemampuan kita dalam beribadah itu yang mengukur bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan tonggoe, bukan koncone, bukan bojone. Enggak.
Jadi yang punya hak mengukur kemampuan kita beribadah, sholat kita, puasa kita, haji kita, infak kita, sodako kita, melu ngaji, iki niate apa, sing ngerti ku awake dhewe. Satu masjid ini, saya ndak yakin niate podo ikut ngaji ini, terutama yang baru nikah. Aku tak melu ngaji nduk ngene masjid Taqwa rek, kan mertuaku melu, ben aku dianggap wah. Ono sing iki, ya macam-macam niatnya, saya enggak tahu. Kalau ditanya satu-satu niatnya macam-macam. Coba Bu, jenengan mriki niatnya apa Bu? Jenengan? Gelek ilmu, ono sing gelek sarapan pagi. Iya kan? Ya cuma izin ngono ya kan. Ya macam-macam. Lah, tetapi itu adanya di hati kita. Kita tidak boleh kemudian terus apa namanya bully. Oh, akmu ini gelek sarapan ya, tidak boleh. Padahal dhek dhewe sing gelek. Ben gak izin dinakno koncone. Lah itu apa artinya? Bahwa yang punya hak mengukur kualitas ibadah kita itu adalah Allah. Itu. Dan kita tidak boleh kemudian mengukur diri kita dengan orang lain. Yang banyak itu biasanya seolah-olah kita ini yang paling islami, yang paling soleh, yang paling apa namanya masuk surga. Dadi surgae dikapling dhewe koncone kon ngontrak. Mergo disesatno kabeh kan lho. Nek sesat kan berarti masuk neraka. Lah apa ya seneng sih Bu mlebu surga dhewean kan ya gak enak. Enak kan bareng-bareng iso ngerumpi. Nek dhewe kan ya gak iso ngerumpi, gak iso. Nah itu. Makanya di Al-Qur'an itu yang punya hak prerogatif untuk mengukur semua nilai ibadah kita itu hanya Allah. Lah posisi kita itu adalah fastabiqul khairat. Berikhtiar semaksimal mungkin, berbuat semaksimal mungkin, makanya prinsipnya Muhammad itu adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wes, itu aja. Panjenengan tidak usah menilai orang lain. Panjenengan fokus memaksimalkan amal kebajikan panjenengan. Nah, amal kebajikan kan kata, ada yang untuk diri kita, ada untuk orang lain. Itu aja. Jenengan tidak usah ikut-ikut menjadi hakim, kemudian menilai, menyesatkan macam-macam. Karena itu bukan hak panjenengan. Panjenengan hanya dikasih oleh Allah berusaha semaksimal mungkin dalam hal beribadah, dan itu disesuaikan dengan kemampuannya panjenengan. Dan yang bisa mengukur kemampuan kita siapa? Ya diri kita sendiri. Lah, apakah kita berbohong atau tidak? Urusannya siapa? Ya urusan panjenengan piyambak kali Gusti Allah. Jadi panjenengan tidak usah terus kemudian membohongi Allah. Allah dibohongi kan tidak mungkin. Allah itu maha mengetahui. Artinya kalau panjenengan sebenarnya kuat berpuasa, tapi karena panjenengan males kemudian membohongi Allah, lo kan oleh rukso. Kan kata sing ngoten niku. Jadi pemahamannya kalau kita perjalanan itu boleh pasti tidak berpuasa. Kenapa? Karena wa mangkana maridon awala safarin. Dia lupa bahwa bukan masalah perjalanannya, tapi kemampuan kita ini kuat apa enggak. Nek kuat, ya laksanakan walaupun itu perjalanan jauh. Tapi nek enggak kuat walaupun perjalanan pendek, monggo. Kenapa? Karena beragama itu fokusnya adalah pelakunya. Namanya mukallaf. Nah, mukallaf itu ada 3. 1, dia beragama Islam. Makanya kalau ada orang non-muslim tidak berpuasa, panjenengan ndak usah sirik. Gak usah muring-muring. Ono wong Hindu mangan nduk warung posoan, wis sampeyan ndak usah marah.
Lho sampean lapo melu marah wong memang daerah ngerti, gak ada urusannya. Gue sepanduk bau wedi, dilarang makan di bulan puasa. Itu bagi orang muslim. Iya. Tapi bagi orang Hindu, ya sakarepe. Lah sampean gak usah muring-muring nang wong Hindu, sarapan esuk waktu puasa. Paham, Bu? Kenapa? Karena mukallaf itu syaratnya adalah dia beragama Islam. Artinya apa? Artinya semua ajaran Islam, semua syariat Islam itu menjadi kewajibannya adalah satu, dia beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, maka tidak kena mukallaf. Dia tidak masuk, punya kewajiban melaksanakan ajaran Islam. Makanya di Indonesia ini kan agamanya macam-macam. Yang diakui negara kan ada 6. Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sama Konghucu. Ada 6. Lah yang punya kewajiban puasa itu agama apa? Islam. Lah sing 5. Nek misale wong Konghucu iki mangan sarapan isu. Oleh apa ora? Jenengan marah apa ndak? Iri ta? Melu mangan. Nah, ini yang problem panjenengan berarti akhirnya. Makanya kalau ada warung itu kalau panjenengan muslim, ya ora usah mampir. Ngono lho. Itu memang menyediakan bagi umat lain yang mungkin tidak berpuasa. Mungkin dia punya pekerjaan, mungkin macam-macam. Jadi jenengan ndak usah marah, ndak usah terus melu. Lah sing problem iki ora warunge, ya sampean dhewe. Mosok gara-gara ono es teh nduk ngarep sampean minum. Kan enggak. Kalau memang kita niat berpuasa. Mosok gara-gara ono warung terus terus kita ini membatalkan puasa. Ini kan berarti kan problem kan kita, bukan warungnya. Karena apa? Karena di Indonesia ini tidak semuanya beragama Islam. Ada agama-agama yang lain yang memang mereka ini juga butuh makan, butuh sarapan. Makanya kita harus saling menghormati. Dalam menghormati itu, yo nek buka warung yo ditutupi banner lah. Kan gitu kan ya. Itu. Nah, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati. Itu yang pertama. Jadi mukallaf tadi kan beragama Islam, yang kedua adalah dia harus balik. Balik itu artinya dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Kalau ukuran biologis balik itu kan, laki itu kan sudah mimpi ya. Kalau yang perempuan kan haid. Itu kan ukuran biologis bahwa orang itu sudah balik. Nah secara kualitas dia secara keilmuan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kalau ada anak kecil membunuh orang, maka dia tidak kena hukum. Kenapa? Karena dia belum balik. Itu maksudnya dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya arek TK, dolanan pisau, marunu nyuduk koncone, mati. Maka dia tidak kena hukum, baik hukum agama maupun hukum pidana. Kenapa? Karena masih belum balik. Nah yang ketiga adalah berakal sehat. Makanya ini ono orang gila membunuh, maka dia tidak kena hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menguasai dirinya sendiri. Karena akalnya tidak waras. Gitu. Makanya kalau ada 3 hal ini di luar ini, maka dia tidak kena hukum. Anak kecil yang belum balik tidak kena hukum. Orang non-muslim tidak kena hukum Islam. Orang yang tidak waras tidak kena hukum Islam. Nah yang kena hukum Islam adalah 1, dia beragama Islam, 2, sudah balik, 3, berakal sehat. Nah panjenengan ini kan masuk 3 kriteria. Ono sing gak waras ta, melu ngaji iki. Ono sing durung balik. Ono sing durung tau ngipi. Kok ngipi? Kan gitu. Semua kan sudah balik, semua sudah waras dan beragama Islam. Artinya apa? Artinya panjenengan ini disebut mukallaf, kemudian dinilai oleh Allah, setiap pekerjaan panjenengan akan bernilai ibadah, oleh pahala apa oleh dosa. Nah itu.
Nah, yang kedua yang dimaksud tadi kan agama iku lakonono sak kuatmu. Nah, yang kedua adalah tapi ojo sak karepmu. Ojo sak enakmu dewe. Itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita melaksanakan ajaran Islam, kita beribadah itu harus punya ilmunya. Harus duwe ilmu. Yang tadi saya sampaikan itu kan taklid itu kan beragama tidak bersumber dengan ilmu, tetapi bersumber opo jare. Makanya di Muhammadiyah itu yang diajarkan ke jamaahnya itu beragama itu menggunakan ilmu. Makanya tajdid bukan taklid. Makanya Muhammadiyah itu menggunakan tajdid, pembaharuan dan pemurnian, bukan taklid. Karena apa? Karena taklid itu bisa menjerumuskan kepada fanatisme beragama. Fanatisme itu cirinya orang bodoh. Taklid itu cirinya orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan pikirannya, tidak memikirkan, tidak mau belajar. Sehingga apa? Sehingga dia hanya menerima pandum. Nah, itu ciri-ciri orang bodoh. Orang Melayu itu, katanya orang Eropa, itu ada gini, ada dua karakter. Nah, semoga orang-orang Gresik tidak masuk. Dalam studi orientalisme itu, kita ini dipersepsikan oleh orang Barat, orang Eropa, itu punya dua karakter. Satu pemalas, dua fanatis. Jadi kita ini dilihat orang Jepang, orang Korea itu pemalas. Lah ya apa gak males? Ate kerja nang sawah ngopi sih. Mulai kerja ngopi maneh. Ono maneh ngopi tok gak kerja blas iku. Dadi kerja apa? Ngopi. Wong Jepang gak ono isu-isu nyangkruk ngopi gak ono. Ono nduk Gresik ambek nduk Lamongan. Jare wong Jepang, wong Indonesia iku urip kok sewante yo, ngopi tok tapi ya tetap bahagia. Ya tetap duwe duit kali itu. Nah, itu bedanya orang Jepang, orang Eropa sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu memang gak pengen soge-soge banget. Pokoknya mangan gak mangan, yang penting kumpul. Ya kelaparan ya gak kerja. Pokoknya, lah kok ngaji kan mangan gak mangan kumpul iki. Lho Jepang gak ono model ngene iki, Pak. Pokoknya uripe ngelek duit tok. Itu enggak baiknya di situ. Nah, kita ini kan seimbang. Ya ngelek duit, ya ngelek gitu. Makanya kita ini hidup di Indonesia ini harus bersyukur. Coba panjangnya hidup di Eropa. Nduk kene mbok di apa tok? Time is money, wes mau duit itu. Nih di Indonesia, time is ngopi. Nah, kalau di sana itu waktu adalah uang, di sini waktu adalah ngopi. Kenapa akhirnya apa? Sampai jenengan lihat, setiap jalan warkop tok. Makanya di Indonesia yang menang programnya makan siang gratis. DKI kuliah gratis gak payu. Payune makan siang gratis karo susu gratis. Makane ndongone rest area isine toilet tok. Gak ono perpustakaan. Jadi makom kita bangsa Indonesia itu masih makom panganan. Durung makom ilmu. Jadi DKI panganan cepet. Ngaji tok gak ono panganane, paling 5. Nah, iki akeh mergo ono. Makanya yang menang makan siang gratis. Soalnya kesadaran kita, makom kita ini saya makom panganan, durung makom ilmu. Ini gak ono panganan nih gak teko. Lah, sementara orang Eropa, orang Jepang, makanan sudah selesai. Dia sudah ngomong mengembangkan angkasa raya, meriset bulan, meriset planet, buat teknologi nuklir macam-macam.
teknik mobil listrik, nuklir macam-macam, rudal macam. Kene sik nggih lemper. Nggawe soto kan. Ya enggak tahu sampai kapan ini. Sampai kapan kita ini masih begitu terus. Nah Muhammadiyah itu ojo melu-melu. Muhammadiyah ya melu sing durusi panganan ae. Jangan ikut-ikutan juga. Jadi saya berharap di kampus-kampus Muhammadiyah itu dibangun laboratorium nuklir, buat rudal, buat tank anti gitu, kapal selam. Harus sudah ke situ Muhammadiyah ini, perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Jadi lab-labnya itu sudah ngomong tentang bagaimana meriset di luar angkasa, membuat teknologi peralatan militer yang canggih, kemudian rekayasa genetika. Jadi di Indonesia ini Bu, yang ahli-ahli merekayasa genetika bayi tabung itu loh, itu mayoritas masih orang Cina. Dia lulusan Harvard, lulusan Amerika. Makanya sangat sedikit klinik-klinik fertilitas untuk bayi tabung itu. Bayi tabung itu dananya sekitar 50 sampai 60 juta. Mulai awal sampai proses penemuannya itu 5 sampai 60 juta. Dan itu mayoritas rata-rata adalah orang Cina yang kuliahnya di Harvard, di Taiwan dan sebagainya. Lah maksud saya kedokterannya Muhammadiyah itu ya lab-labnya begitu. Rekayasa genetika macam-macam sehingga masih sesuai dengan syariat-syariat Islam, nggak ngawur gitu loh. Kalau orang di luar Islam kan akhirnya kan yang penting duit, nah, akhirnya kan ngawur kadang-kadang. Tapi kalau lulusan kedokteran Muhammadiyah kan ada AIK sehingga dia ada rambu-rambunya itu. Nah makanya beragama itu harus ada ilmunya lah. Sumber ilmu dalam beribadah kita, beragama Islam itu adalah ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya di sebuah hadis itu disebutkan, taraktu fikum amraini man tadallu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Jadi Nabi itu mewariskan kepada kita, di mana kalau kita ini mau mengikutinya, panjang tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Lah, Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber pedoman kita dalam beribadah. Nah, Al-Quran sama hadis itu berbeda dengan studi Quran dan studi hadis. Jadi Al-Quran itu kan sumber ya. Sumber itu kalau kita analogikan seperti sumur, itu air di dalam sumur. Jadi Al-Quran itu seperti air yang ada dalam sumur. Nah, supaya air dalam sumur ini bermanfaat, diapakan Bu? Ben iso digawe nggawe es teh, nggawe kopi, air yang ada dalam sumur itu diapakan? Diambil kan? Lah diambil ini kan terserah caranya, iso nggawe timbo, iso nggawe bor, iso nggawe sanyo, iso nggawe dijeguri langsung. Lah, Al-Quran dan hadis itu seperti air di dalam sumur, kemudian supaya bermanfaat itu harus dikeluarkan. Lah, cara mengeluarkan itu terserah, bisa pakai bor, bisa pakai timba. Lah, bor timba ini yang disebut dengan metodologi tafsir, namanya studi Al-Quran. Makanya Al-Quran dan studi Al-Quran itu nilainya berbeda. Kalau Al-Quran nilainya mutlak benar. Tapi kalau studi Al-Quran itu bisa salah, bisa benar. Kenapa? Karena cara nimbanya beda-beda. Kan kita nggak bisa menyalahkan yang menimba pakai bor. Oh salah, yang bener kudu nggawa timbo. Yo kesuwen nggo timbo, kan gitu. Nah, jadi studi Quran, studi tafsir itu kayak cara mengambil air. Ada yang pakai timba, ada yang pakai bor, ada yang pakai sanyo. Ini hanya beda cara. Makanya karena beda cara, pasti hasilnya berbeda. Yang pakai timbo ya hasilnya saidik, sehingga bor mesti akeh. Lah, ilmu studi Al-Quran itu kayak ngono iku. Makanya kitab tafsir itu tidak boleh difinalkan. Kenapa? Karena kitab tafsir itu adalah produk dari para
imam-imam dalam mengkaji Al-Qur'an. Ana sing nggawa timba, ana sing nggawa bor, ana sing gawe studi tafsir tahlili, ana sing gawe tafsir ijmali, maudhu'i, macam-macam. Makanya yang namanya studi ilmu itu tidak mutlak. Kenapa? Karena hasil kajian. Yang namanya hasil kajian itu pasti berbeda produknya tergantung dari caranya. Nah, Al-Quran dan hadis itu sumbernya, hasilnya itu kitab tafsir yang dikaji melalui metodologi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu terserah panjenengan mau mengambil kitab tafsir apa. Kalau di Muhammadiyah kitab tafsirnya apa, Pak? Ibnu Katsir. Ini NU. Jalalain, orang jalan lain ya, jalan lain. Ono Al-Maraghi. Tapi Muhammadiyah jarang ya menggunakan tafsirnya Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar. Padahal Buya Hamka ini tokoh Muhammadiyah. Tapi di tradisi-tradisi kajian di Muhammadiyah jarang sekali menggunakan kitabnya, tafsirnya Buya Hamka untuk dikaji. Nah, coba nanti di PCM sini mulai itu. Karena satu-satunya mufassir Muhammadiyah ya Buya Hamka itu yang sampai punya produk kitab tafsir full 30 juz itu. Namanya kitab tafsir Al-Azhar. Itu. Makanya kenapa kita ini berbeda dalam hal beribadah? Nah, kenapa, Bu? Karena tadi itu bukan Al-Quran yang berbeda, tetapi kitab tafsir kita, kitab fikih kita yang berbeda. Nah, lapo kok Muhammadiyah gak kunut, sing NU kunut? Nah, iya kan? Karena kitab imamnya yang diambil berbeda. Yang satunya pakai kitabnya Imam Syafi'i, satunya pakai kitabnya Imam Lah Muhammadiyah itu kecenderungannya itu lebih condong ke Imam Hanafi. Majelis Tarjih itu. Jadi yang hasilnya menjadi himpunan Majelis Tarjih itu kecenderungan ya, tapi enggak kemudian menjadi mazhab Hanafi, enggak. Kecenderungannya itu banyak mengambil pendapat mazhab Hanafi. Kalau di Muhammadiyah itu cara mengambil hukumnya itu begini. Jadi semua kitab para imam mazhab itu dikaji. Satu hal misalnya, dicari yang paling kuat. Nah, dari beberapa pendapat ini kemudian dicari paling kuat. Itu namanya tarjih. Jadi tarjih itu memilah mana dari semua pendapat kemudian diambil mana satu pendapat yang paling kuat. Itu namanya tarjih. Lah Muhammadiyah pakai metode itu. Makanya di Muhammadiyah ini dikenal tidak bermadzhab. Itu maksudnya adalah memang Muhammadiyah ini tidak memfokuskan mengambil satu mazhab, tetapi dia memposisikan semua mazhab ini pada posisi yang sama, dicari mana pendapat para imam mazhab yang paling kuat menggunakan metode tarjih. Maka kita ini disebut gerakan Islam tanpa mazhab. Itu bukan terus kemudian kita tidak bermazhab, bukan. Tetapi pendapat-pendapat para imam itu diambil yang paling kuat. Makanya bisa saja dalam satu masalah itu pakai pendapatnya Imam Syafi'i, di satu masalah menggunakan pendapatnya Imam Hambali. Karena memang beragama itu tidak ada perintah kita harus ikut bermadzhab siapa, tidak ada. Itu hanya ijtihad kita. Jadi tidak ada Rasulullah itu kamu harus ikut mazhab Imam Syafi'i. Lho sik ta, dimein diuripe iki. Rasulullah apa Imam Syafi'i? Masa Rasulullah melo mazhab Syafi'i, wong Imam Syafi'i itu dengan Rasulullah itu pirang abad hidupnya. Lah itu pilihan kita, ijtihadi kita. Makanya mau ikut mazhab ini ya monggo, ndak ikut ya ndak apa-apa, karena ndak ada kewajiban. Yang ada kewajiban itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah cuma mengikuti Al-Quran hadis itu kan orang terus kemudian kita bisa. Panjenengan paham sholat, paham puasa itu
Apa ya langsung maca Quran langsung paham? Kan tetap diajari sama guru. Makanya beragama itu ada namanya sanad. Sanad. Cuma di Muhammadiyah ini kan begitu ditonjolkan belajar sanadnya. Kalau di NU itu kan pasti ada sanadnya ya. Ngaji kitab itu kan pasti bersanad terus dikasih ijazah. Lah di Muhammadiyah itu sebenarnya ya ada sanadnya. Ya guru-guru itu sanad. Kan enggak mungkin kita ini langsung paham Al-Qur'an. Makanya untuk mengeluarkan isi Al-Qur'an itu disebut dengan ilmu studi Al-Qur'an atau studi tafsir. Nah, hasilnya itu disebut kitab tafsir. Lah setiap imam itu punya metodologi yang berbeda-beda. Makanya setiap kitab tafsir antar imam itu mungkin memahami satu ayat itu bisa berbeda-beda. Begitu juga hadis. Kalau hadis namanya ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis itu ilmu yang mempelajari hadis. Lah, ilmu hadis juga macam-macam. Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Musnad, ada kitab Hasan, ada kitab macam-macam. Lah tergantung kita mau ngambil kitabnya siapa. Itu. Nah, makanya disinilah pentingnya kita ini kenapa dalam beragama itu harus tahu di situ, tahu ilmunya. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu kita ini marem karena kita tahu ilmunya. Yang kedua, kita tidak kemudian mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Kenapa? Oh, wong iku nggawe ilmu iki ternyata. Oh, lapo sih wong NU iku nggawe kunut. Oh, mergo dhek nggawe kitab ini. Oh, aku lapo gak kunut mergo aku nggawe kitab iki. Sehingga apa? Sehingga kita beribadah itu enak. Punya ilmunya juga tidak menyalahkan yang berbeda. Nah, yang banyak itu kan saling menyalahkan karena kebodohan. Nah, makanya beragama itu kalau tidak punya ilmunya akhirnya jadi fanatik. Fanatik ciri kebodohan. Nek wong bodoh gampang dibijui. Nek wis gampang dibijui. Ya, itu. Lah makanya harus bisa membedakan, terakhir ini bisa membedakan mana ini Al-Qur'an, mana ini hadis, mana ini studi Quran, mana studi hadis. Kalau Al-Qur'an sifatnya final, kalau studi Quran, studi hadis sifatnya bisa salah, bisa benar. Lah, kita beragama ini tidak lepas dari belajar. Makanya kita ini harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul kita punya ilmunya. Jadi bukan masalah salah benar, enggak. Bukan salah benar. Tetapi ilmu yang kita pelajari itu insya Allah benar. Yang penting tidak menyalahkan yang lain yang berbeda. Nah, kalau itu bisa terbangun, maka kehidupan sosial kita beragama ini akan harmoni dan akan damai. Nah, saya kira itu bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Monggo, kami persilakan dari jamaah putri dan putra. Ada? Oh ya, monggo. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Tadi disebutkan bahwa sifat Al-Quran itu sudah final ya Ustaz ya. Iya. Ini sehubungan dengan tema yang Ustaz berikan, berislam lakonono sak kuatmu tapi ojo sak karepmu Ustaz. Ini menarik Ustaz. Hubungannya dengan surat At-Taqabun ayat 16 Ustaz. Fattaqullaha mastatotum. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Satu aja Ustaz karena sudah siang Ustaz. Monggo. Nggih. Ada lagi, sampun. Langsung apa? Tambah Ustaz. Langsung ya. Ya, jadi memang secara substansi kita beragama itu memang semua perintahnya itu maksimal. Tidak ada yang kemudian tidak maksimal. Jadi kewajibannya juga maksimal, ketaatan kita juga diminta maksimal. Itu secara
prinsip memang begitu Islam itu. Makanya kan tadi saya katakan kutiba itu kan diwajibkan, tidak ada nego. Mas tatoktum harus taat betul. Itu secara prinsip, bahasanya prinsip filosofinya Pak. Itu memang Islam itu tidak ada negosiasi. Tetapi dalam prakteknya, nah tadi secara konsep itu memang filosofinya harus jelas. Kalau sholat ya wajib, kalau puasa ya wajib, kalau haji prinsip filosofinya kan wajib bagi yang mampu. Lah sebenarnya puasa dan sholat itu adalah wajib prinsipnya. Tapi dalam prakteknya Allah memberi satu ruang negosiasi yang tadi itu, la yukallifu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Baik dalam hal ibadah maupun dalam hal sosial. Jadi Allah ini pasti akan memberikan kadar kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita, termasuk persoalan. Persoalan yang diberikan kepada kita itu juga tidak akan lepas dari kemampuan kita menghadapi. Pasti itu. Cuma ukurannya beda-beda setiap orang, itu aja. Jadi orang ini ada indikasi penyakit A, B, C, itu pasti dia bisa mengatasi kok. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, termasuk juga dalam menyikapi persoalan ini juga dia akan diberi kemampuan menyikapi itu dan tidak akan sampai di luar batasnya. Tidak mungkin. Karena Allah sudah tahu kemampuan kita di mana. Makanya setiap orang, setiap keluarga itu pasti akan diuji sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ono wong itu diuji harta, ada diuji keluarga, ada diuji anak, ada diuji suami, ada diuji istri. Dan setiap orang punya cara berbeda-beda dalam menyikapi itu. Tetapi dalam konsep hukum, misalnya dalam perspektif hukum, Islam hukumnya pasti gitu loh, hukumnya itu pasti. Jadi sing jenenge poso itu pasti wajib. Sholat pasti wajib. Tetapi dalam prakteknya, nah di sini Allah kemudian memberi kemurahan. Nah, dalam prakteknya inilah kemudian Allah menyesuaikan kemampuan hambanya. Nek kowe duwe yo budal kaji yo. Nek gak ndek duwe yo gak apa-apa. Tetapi hukumnya tetap wajib. Nek kamu berpuasa gak mampu karena lansia misalnya, tidak mampu, ya tidak apa-apa, bayar fidyah. Tapi bukan terus hukum puasa itu sakarepe dhewe ya, susah. Menyesuaikan orangnya enggak. Kalau hukumnya pasti, cuma prakteknya menyesuaikan kemampuan orangnya. Nah itu. Jadi itu Pak, jadi termasuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi misalnya gini, kita melaksanakan sholat, itu kan bagian dari ketaatan, ya harus kita lakukan. Tapi caranya sholat, ya menyesuaikan. Nek iso ngadeg ya, ngadeg, nek gak lungguh dan sebagainya. Itu menunjukkan fleksibilitas. Fleksibel gitu Pak, fleksibel. Jadi Islam itu fleksibel sebenarnya, gak kaku terus mari ngono, pokoknya gak ngono Islam itu. Pokoknya kudu ngadeg, bakal desekil, ngadeg pokoknya. Ya apa sih terusan? Awang-awang Pak. Islam itu gak modelnya ngono, gak model pokoknya gak begitu. Islam itu bukan pokoknya, semuanya tetap melihat realitas kemampuan manusia. Dalam prinsip-prinsipnya tetap pasti, tapi dalam prakteknya sangat fleksibel sesuai dengan kemampuan. Jadi sehingga berislam itu enak ngono lho Pak, ora terus gontok-gontokan pokoknya. Ada pokoknya susah. Nah Muhammadiyah gak ngono. Muhammadiyah tidak menggunakan mahdhab pokoknya, tapi mahdhab ilmu. Nah ini oke. Monggo. Barangkali dari jamaah ibu-ibu, kami persilakan. Ada? Mumpung masih ada kesempatan ya, 2 menit ya. Kalau tidak ada Ustadz atau yang dikenal Gus, monggo Pak Gus untuk memberikan doa penutupnya. Iya. Berikan tutup. Terakhir sebelum kita selesai, jadi kita harus terus belajar termasuk ini. Di masjid ini kan saya lihat yang ada baru Al-Quran. Baru ada Al-Quran. Saya belum melihat di sini ada
gini, masjid itu harus dijadikan pusat peradaban, bukan hanya dijadikan pusat sembahyang. Nah, ngaji ini termasuk bagian dari membangun peradaban. Lah tinggal kalau bisa juga ditambahi di masjid ini ada perpustakaan. Nah, perpustakaan itu menjadi salah satu sumber untuk membangun tradisi keilmuan. Saya sampaikan tadi bahwa beragama itu kan harus berdasarkan ilmu. Maka di masjid ini juga harus menyediakan sumber-sumber untuk dikaji supaya ilmu kita ini terus bertambah. Jadi kalau bisa di masjid ini selain Al-Quran itu juga ditambahi kitab-kitab, buku-buku tentang baik tentang agama, tentang sosial, tentang politik, tentang budaya, sehingga jamaah ini wawasannya luas. Kalau panjenengan coba baca Sirah Nabawiyah, bagaimana Nabi Muhammad membangun peradaban umat Islam yang kemudian berjaya menguasai dunia, itu kan diawali dari masjid. Nah, Masjid Nabawi namanya. Masjid Nabawi itu menjadi pusat peradaban. Jadi di sana ya sholat, memperkuat spiritualitas, ya memperkuat ilmu pengetahuan, membangun strategi politik, belajar militer dan sebagainya. Nah, makanya masjid nek dikunci, iki wis menyalahi konsep. Soalnya dikira masjid ini nggone takmir. Masjid itu rumah Allah. Sing jaga ben Gusti Allah. Nek masalah kota amale ilang, iku sing salah penguruse, gak peduli karo tanggawe sing maling. Wong maling kota amal wae sing wis paling budek gak ono sing dimaling. Saking strese kalau malah akhirnya maling kota amal. Lah ini loh yang kadang-kadang ini. Akhirnya apa? Di masjid banyak larangannya daripada bolehnya. Coba jangan lihat di masjid, dilarang tidur, dilarang rame, dilarang anak-anak kecil dilarang, kakek larangan. Akhirnya arek cilik males nang masjid kakek dilarang disentai terus. Ojo rame. Ojo pelayon. Aduh, pakai ojo kabeh. Iya kan? Akhirnya sing nang masjid sing tuwek-tuwek. Soalnya sing cilik wedi diseneni terus, kakek larangan. Kakek dilarang. Lah maksud saya itu karena ada pergeseran tadi. Yang harusnya masjid milik Allah menjadi milik takmir. Akhirnya takmir sing jowo kok gak karu-karuan. Kenapa? Ya engko menjaga kotak amal ben gak dimaling. Nek dimaling kan sih yo duwe Gusti Allah ora duwe dhewe. Nah, jadi ini harus istilahnya dipahami gitu ya. Jadi masjid itu harus menjadi pusat peradaban, tidak sekedar menjadi pusat ibadah. Sehingga orang ke masjid ini selain sholat juga bisa nambah ilmu, nambah macam. Jadi kajiannya juga tidak harus agama terus, Pak. Bisa kajian politik, kajian sosial, ekonomi, supaya jamaah ini wawasannya lengkap. Kan enggak masalah. Kenapa? Jadi enggak usah alergi, wah masjid kok membahas politik. Enggak usah. Oh, masjid kok membahas ekonomi, masjid kok membahas seni kebudayaan. Nah, padahal dulu semuanya peradaban masyarakat itu dimulai dari masjid. Makanya kalau bisa fasilitasnya ditambahi, mulai sumber-sumber ilmunya ditambahi. Nah, sehingga masjid ini betul-betul bisa menjadi rumah besar umat Islam untuk terus meningkatkan sumber dayanya. Nah, saya kira itu, dan terakhir mari kita berdoa kepada Allah. Semoga semua persoalan yang kita hadapi diberikan kemudahan, diberikan solusi oleh Allah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga nanti kita di akhir hayat menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa ya khawati al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minal afu indal hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu